sedikit menambahkan saja mungkin ya, karena tadi Mas Gafar terus Mbak Viola juga sudah menjelaskan cukup detail apa itu hoax dan sebagainya. Tapi saya berangkat dari yang paling dasar mungkin ya. Saya ingin menyampaikan perbedaan antara informasi dengan berita gitu ya. Jadi sebagian besar orang mendefinisikan hoax itu sebagai berita yang bohong gitu ya. Padahal kalau berita itu tidak boleh bohong gitu. Karena berita itu dihasilkan dari sebuah karya jurnalistik gitu ya. Mulai dari perencanaan redaksi, terus kemudian ada penggalian fakta, ada proses verifikasi. Yang ini biasanya sangat mendalam sekali ya. Bahkan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis itu bisa 3 kali lebih gitu ya. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah fakta di lapangan, itu dicek gitu ya dengan reportase, dilihat langsung ke lapangan, terus kemudian setelah mendapat hasil reportase itu kemudian diverifikasi kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan data, dengan wawancara yang cukup komprehensif gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasannya yang bisa salah yang bisa disebut sebagai kebohongan itu seharusnya adalah sebuah informasi gitu ya. Tapi kalau sebuah berita itu tidak tepat jika dikatakan sebagai definisi hoax gitu ya. Hoax adalah berita bohong. Jadi saya pikir yang lebih tepat adalah hoax itu adalah informasi yang bohong atau palsu gitu ya. Karena cukup berbeda proses kerjanya. Di teman-teman jurnalis juga ada kode etik jurnalis gitu ya. Ketika mereka bekerja itu juga harus dipatuhi gitu. Nah, berbeda dengan informasi. Kalau informasi itu semua orang bisa menyebarkan informasi gitu ya. Dan mediumnya apa saja. Bisa di Facebook, bisa di YouTube, bisa di Instagram, Twitter, dan sebagainya. Di era digital sekarang, semua orang bisa menjadi penyebar informasi. Tapi belum tentu semua orang bisa menjadi penyebar berita gitu ya. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi gitu. Informasi dengan berita itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Bahkan ketika teman-teman jurnalis melakukan sebuah framing, itu mereka juga tidak bisa lepas dari sebuah fakta gitu ya. Artinya yang disampaikan teman-teman jurnalis itu harus berangkat dari sebuah fakta gitu. Karena ketika dia tidak berangkat dari sebuah fakta, nah itu tentu bisa diragukan itu bisa disebut sebagai karya jurnalistik atau bukan gitu ya. Nah, yang kedua, sebagaimana informasi yang menyebar di media sosial itu memang belum tentu ada proses verifikasinya gitu ya. Bisa jadi informasi yang disampaikan itu palsu dengan tujuan tertentu, apalagi di era menjelang pemilu gitu ya. Dan itu biasanya sangat banyak sekali informasi-informasi palsu yang kemudian menyebar di masyarakat dengan cepat gitu ya. Nah, ini dalam hal penyelesaiannya juga cukup berbeda. Ketika publik misalkan menemukan ada berita yang dianggap merugikan gitu ya, dianggap merugikan oleh baik penyelenggara pemilu, pasangan calon atau masyarakat biasa, itu maka sengketa beritanya harus diproses melalui Dewan Pers. Jadi publik, lembaga negara bisa mengadukan ke Dewan Pers ketika merasa dirugikan gitu ya. Nanti Dewan Pers yang akan menguji apakah berita yang dihasilkan oleh teman-teman jurnalis itu sebagai karya jurnalistik dan apakah berita yang dihasilkan itu atau karya jurnalistik yang dihasilkan itu melanggar kode etik atau tidak gitu ya. Jadi patokannya biasanya ketika nanti sudah diuji oleh Dewan Pers, maka Dewan Pers akan menentukan ini karya jurnalistik atau bukan gitu ya. Jadi itu dulu ketika
sudah ditentukan sebagai karya jurnalistik, maka prosesnya harus diselesaikan di Dewan Pers. Tapi ketika Dewan Pers kemudian memutuskan informasi atau berita yang dihasilkan oleh media itu bukan karya jurnalistik, maka bisa diselesaikan dengan undang-undang yang lainnya gitu ya, bisa dengan undang-undang KUHP dan lain ITE dan sebagainya gitu. Tapi sepanjang itu karya jurnalistik, maka proses penyelesaiannya harus diselesaikan di Dewan Pers. Nah, cara yang lain ketika publik menemukan ada informasi yang bohong, informasi yang palsu, itu publik juga bisa melaporkan ya. Beberapa platform saya pikir sudah menyediakan untuk pengaduan, baik Facebook, YouTube, dan media sosial yang lainnya, itu sudah menyediakan tempat mengadu bagi warga yang menemukan konten-konten yang dianggap bermasalah gitu ya. Nah, Aji sendiri untuk mengantisipasi maraknya peredaran hoax atau informasi bohong di masyarakat, khususnya di internet, ini kami di tahun 2018 ya, itu dengan bekerja sama dengan Mavindo, terus kemudian dengan AMSI, serta didukung dengan Google News Initiative dan Internews, serta First Draft, itu kemudian kita meluncurkan ini ya, platform cek fakta, yang ini kemudian didukung juga oleh 22 pemret media di Indonesia gitu ya, dan Ketua Mavindo juga. Nah ini saya pikir ini cukup membantu gitu ya ketika ada informasi bohong yang beredar di masyarakat, ini kemudian ditelusuri oleh media-media gitu ya. Jadi di AJI sendiri kami juga sudah melatih hampir kurang lebih 2.000-an check faker, pengecek fakta di berbagai daerah, yang tersebar di beberapa media juga. Nah ini mereka kemudian bekerja melakukan pengecekan fakta baik secara mandiri ataupun dengan kerja-kerja kolaboratif gitu ya. Ketika ada aduan yang disampaikan publik ke cek fakta, ini kemudian ditelusuri dan hasilnya dipublikasikan di media masing-masing gitu ya. Dan di tahun 2019 lalu kita juga sempat melakukan kerja kolaborasi bareng ketika pemilu 2019 gitu ya. Waktu itu ketika debat kandidat, kemudian teman-teman pengecek fakta atau cek faker ini kemudian bareng-bareng gitu ya melakukan kerja kolaborasi, apa yang disampaikan oleh Jokowi, apa yang disampaikan oleh Prabowo, terus kemudian wakilnya Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin, itu kemudian dicek secara langsung gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat apakah yang disampaikan oleh para kandidat ini betul atau bohong atau keliru dan sebagainya gitu ya. Nah ini salah satu inisiatif yang kami pikir cukup baik ya, dan ini juga bisa diduplikasi mungkin dengan dukungan KPU gitu ya, kolaborasi dengan media-media di daerah ataupun di media nasional ketika nanti mungkin ada pilkada serentak. Nah, bisa berkolaborasi dengan media-media gitu ya. Kalau pilkada kan dengan teman-teman di media lokal gitu. Jadi ketika ada debat kandidat, bisa langsung dicek nih sama teman-teman jurnalis gitu ya. Ini kandidatnya lagi bohong atau enggak gitu ya. Nah, kalau lagi bohong bisa disiarkan secara langsung. Jadi edukasi terhadap publik bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Nah, ini sangat bisa dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia ya, karena hampir cek faker yang dilatih oleh LG itu sudah hampir merata ada di seluruh wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, kendati demikian,
walaupun sudah ada inisiatif dari AJI, dari Mavindo, dari sejumlah organisasi media gitu ya, tapi memang ada beberapa tantangan gitu ya yang dihadapi oleh media dalam tanda kutip gitu ya, melawan hoax atau informasi bohong atau palsu yang beredar di masyarakat. Yang pertama, salah satu tantangannya adalah sulitnya media-media ini kemudian melakukan diseminasi secara cepat dan luas gitu ya. Jadi beberapa pantauan yang dilakukan oleh teman-teman media, berita-berita hasil cek fakta yang sudah didalami oleh cek faker teman-teman jurnalis, itu kadangkala pembacanya masih sedikit gitu ya. Ini berbeda dengan media-media atau berita dengan judul yang cukup menarik gitu ya. Kalau berita cek fakta itu kan biasanya salah atau benar, sesat atau tidak gitu ya informasinya. Nah ini kadang-kadang kita terus terang masih mengalami kesulitan dalam hal diseminasi hasil pengecekan fakta terhadap sebuah informasi ini. Nah ini yang sedang kami cari formulasinya, bagaimana kira-kira diseminasi ini bisa dilakukan dengan cepat dan secara luas gitu ya ke masyarakat supaya hoax yang beredar itu segera bisa diatasi gitu. Nah, yang berikutnya juga hoax yang marak gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita bandingkan tadi diseminasinya lambat, tapi di satu sisi hoax yang beredar itu sangat marak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat hasil temuan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada tanggal 7 September 2021 sampai pukul 6 kemarin, itu temuan hoax soal vaksin ada 344 hoax gitu ya. Terus tapi kita lihat sebarannya cukup luas. Paling banyak di Facebook ada 2026, Instagram, Facebook kemudian disusul oleh Twitter, kemudian disusul oleh YouTube, TikTok dan Instagram gitu ya. Jadi paling banyak ada di Facebook. Yang sudah di take down oleh Kominfo juga cukup seimbang gitu ya, 2.209 yang sudah di take down. Tapi ini kadangkala memang kesulitannya seperti tadi ketika teman-teman sudah melakukan cek fakta, tapi kemudian hoax yang beredar itu terus cukup marak gitu ya setiap harinya gitu. Nah, berikutnya saya pikir yang perlu diwaspadai juga karena ini sudah mulai bermunculan ya di beberapa lembaga, di beberapa negara, terutama negara-negara maju gitu ya seperti Amerika dan negara maju yang lainnya. Deepfake gitu ya. Deepfake ini bisa kita artikan sebagai salah satu jenis hoax, tapi deepfake ini sebagai video ya, video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan dengan teknologi yang sangat canggih sehingga kemudian menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar seperti aslinya gitu ya. Jadi ini dibuat oleh kecerdasan buatan gitu. Jadi saya pikir tantangan ke depan akan semakin sulit. Bukan hoaxnya bukan dalam bentuk gambar, tulisan, tapi ke depan dia akan berupa deepfake gitu ya. Hoax yang dibuat oleh artificial intelligence. Jadi bukan tidak mungkin nanti para komisioner KPU gitu ya, videonya diambil, suaranya direkam, terus kemudian direkayasa dengan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi nanti hampir sama dan bahkan sama persis di beberapa negara itu ya. Nanti ini saya pikir menjadi tantangan kita bersama bagi teman-teman media, bagi pihak-pihak terkait yang selama ini punya concern terhadap penyebaran informasi bohong ya, seperti Mavindo dan kawan-kawan. Nah, tantangan berikutnya juga yang
cukup menjadi kendala bagi teman-teman jurnalis dan media atau pers nasional ini stempel hoax sembarangan gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang kami pantau ya. Ini memang tidak berkaitan dengan pemilu atau di pemilu 2019 mungkin belum muncul, di pilkada juga belum, tapi stempel hoax sembarangan ini muncul ketika era pandemi ini. Jadi ini juga patut diwaspadai nanti ketika pemilu di 2024 dan pilkada serentak gitu ya. Jadi ada beberapa berita yang sudah terkonfirmasi yang dihasilkan dari proses kerja jurnalistik itu kemudian distempel hoax oleh kepolisian gitu ya. Nah nanti narasumber dari kepolisian mungkin juga bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya proses stempel hoax di kepolisian gitu ya. Nah ini sangat merugikan gitu ya karena seharusnya teman-teman di kepolisian ketika menemukan berita yang dianggap keliru atau merugikan itu sebaiknya dilaporkan ke Dewan Pers gitu ya, bukan sembarangan melakukan stempel hoax gitu ya, karena ini akan merugikan publik pada akhirnya gitu ya. Misal ketika ada pemberitaan di Rumah Sakit Sarjito yang kehabisan oksigen dan mengakibatkan warga yang meninggal, itu kemudian di stempel hoax oleh kepolisian gitu. Padahal faktanya ya seperti itu gitu ya. Dan yang terbaru misalkan ketika ada pemberitaan tentang ibu yang diperkosa terus kemudian melapor ke polisi tapi tidak ditindaklanjuti dan ini kemudian di stempel hoax gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika era pandemi informasi yang baik terus kemudian informasi yang baik yang betul di stempel hoax. Nah, justru yang paling dirugikan adalah publik gitu ya, karena mereka tidak bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar untuk menyelamatkan secara pribadi ataupun menyelamatkan keluarganya dan pada umumnya masyarakat yang lain gitu ya. Itu harus ada basis informasi yang benar, yang valid gitu ya. Nah itu melalui berita-berita gitu. Nah saya pikir ini perlu menjadi perhatian bersama. Stempel hoax ini juga perlu dicari jalan keluarnya. Dari kami sebenarnya menyarankan kalau misalkan lembaga-lembaga negara menemukan berita yang dianggap keliru, tidak tepat atau merugikan, itu sebaiknya tidak di stempel hoax, tapi dilaporkan ke Dewan Pers ya, supaya kemudian Dewan Pers yang memutuskan apakah itu karya jurnalistik dan kemudian yang kedua apakah itu melanggar kode etik atau bukan gitu ya. Nah, ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan di diskusi yang baik ini. Yang pertama tentu perlu ada literasi media ya. Hal yang mendasar ini publik perlu membedakan antara media atau pers dengan media sosial gitu ya. Karena hampir di berbagai diskusi yang disalahkan oleh publik itu sebenarnya media sosial, tapi kemudian itu dialamatkan ke media massa atau pers gitu ya. Jadi saya pikir paling sederhananya adalah publik harus mengetahui ada perbedaan antara media sosial dengan pers secara umum gitu ya. Nah, yang berikutnya perlu ada kolaborasi cek fakta gitu ya. Jadi publik ketika menemukan informasi yang dianggap keliru, yang dianggap bohong, itu bisa disampaikan melalui platform cekfakta.com gitu ya. Nah, ini nanti biar teman-teman jurnalis pengecek fakta yang akan memverifikasi kebenaran informasinya dan itu bisa segera dipublikasikan di media masing-masing dan dibaca oleh publik. Jadi kolaborasi ini menjadi hal yang penting ke depan gitu ya. Berikutnya saya menyarankan publik untuk kembali ke media gitu ya untuk mendapatkan informasi yang baik dan valid gitu ya. Jadi KPU, lembaga negara yang lain, publik, penyelenggara negara, masyarakat umum itu kalau mau nyari informasi jangan di media sosial, tapi mencari informasinya
di media massa atau di pers gitu ya. Jadi minimal kalau di media umum itu sudah terverifikasi. Dia berangkat dari sebuah fakta gitu ya. Syukur-syukur kalau kelasnya KPU gitu ya, lembaga negara ya langganan ya. Langganan ke media-media yang dianggap punya kapasitas dan bisa dipercaya gitu ya. Karena kalau orang itu biasanya kan sesuatu yang gratis itu ya. Jadi kalau ada produksi atau jasa yang gratis, maka yang menjadi produknya itu adalah kita sendiri gitu. Jadi kalau kita membaca dari berita yang gratis, biasanya kita yang menjadi produknya itu ya. Sama ketika kita mencari informasi di di media sosial ketika gratis ya kitanya yang dieksploitasi, diretas disadap gitu ya semua informasi dari kita. Jadi semakin berbayar ketika kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan informasi itu tentu akan lebih baik gitu ya. Nah, yang berikutnya ketika ada sengketa pemberitaan, kami berharap sih sebenarnya dilaporkan ke Dewan Pers supaya diselesaikan di Dewan Pers. Dan yang terakhir jaminan akses internet ya. Ini kami belajar dari kasus di Papua tahun 2019 ketika terjadi pemutusan akses internet di tengah kerusuhan, itu kami mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi dan menyebarkan hasil cek fakta yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Jadi ketika akses internet diblokir, masyarakat justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid, mengakses berita dari media dan mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, bahkan tidak hanya merugikan publik, pemerintah dalam hal ini ketika melakukan penegakan hukum gitu ya, ketika ada proses hukum di Surabaya itu beritanya justru tidak sampai ke Papua dan itu kemudian memicu gitu ya, memicu kerusuhan yang lain karena dianggap pemerintah tidak melakukan penegakan hukum gitu ya. Jadi saya pikir yang terakhir ini kalau mau memerangi hoax ya ada jaminan akses internet yang merata di berbagai wilayah, terutama di Papua ya, yang sampai sekarang masih banyak mengalami shutdown lah internet di Papua.